dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, sebelumnya pengertian sosiologi itu sendiri itu yang akan saya jelaskan nanti. Yang dimana di sini yaitu sosiologi adalah salah satu dari ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau ilmu yang mempelajari tentang manusia dan juga tentang masyarakat. Nah, tujuan ilmu sosiologi ini sendiri yaitu mempelajari tentang masyarakat, perilaku masyarakat juga, dan perilaku sosial. Nah, sebelum masuk ke penjelasan sosiologi ini, yaitu ada beberapa hal yang harus kita ketahui di sini, yaitu sosiologi. Nah, sosiologi itu yang sangat secara umum yang membahas tentang semua di dalam aspek atau dalam kajian sosiologi itu sendiri. Sedangkan dalam kata sosial itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat. Nah, kehidupan yang kita lakukan di dalam masyarakat itu seperti yang dilakukan satu sama lain, yaitu kegiatan yang bergotong royong. Nah, itu berinteraksi secara sosial. Sedangkan yaitu tentang manusia. Nah, tentang manusia itu yaitu yang saya jelaskan tadi, satu sama lain, yang saling berkaitan. Itu ada kebijakan mereka untuk bekerja sama. Terus selanjutnya itu ada masyarakat. Nah, tentunya di dalam sosiologi tentunya ada masyarakat yang berkecimpung di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, tujuan ilmu sosiologi ini yaitu mempersatukan masyarakat. Nah, di mana di dalam suatu masyarakat harus ada namanya sosial atau kehidupan sosial. Jika di dalam sosiologi ini sudah dilakukan dengan baik, maka masyarakat bisa melakukan sosial dan berinteraksi dengan baik, bisa mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dalam sosiologi ini juga dikelompokkan, itu ada kelompok sosial dan kelompok masyarakat. Nah, sosial ini yang jumlahnya sangat besar di dalam cakupan masyarakat. Sepertinya di negara-negara yang sosialnya sangat kuat atau berkaitan dengan negara lain. Sedangkan dalam cakupan materi atau kehidupan sosial itu sendiri, yaitu misalnya saya dengan teman saya itu interaksi sosial yang secara dekat. Nah, dari penjelasan saya sangat sudah saya jelaskan sekali bahwa penjelasan sosiologi itu sangat berinteraksi secara umum atau mempelajari secara umum tentang sosiologi. Nah, itu yang dapat saya jelaskan dalam materi ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang pertama, di mana saya akan menjelaskan yaitu tentang teori pendekatan sosiologi pendidikan. Teori pendekatan sosiologi pendidikan yang pertama yaitu teori fungsional. Teori ini berkembang pada tahun 1940 sampai 1950-an, yang dianggap sebagai standar teori yang dianut oleh sosiologi. Teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim, adalah salah satu teoritisi fungsi sosial dalam pendidikan. Dia menganggap bahwa totalitas organis dengan realitasnya masing-masing mempunyai sejumlah kebutuhan dan fungsi yang harus dipenuhi. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat suatu sistem yang diibaratkan seperti tubuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait dan menyatu dengan bagian yang lainnya. Bagian yang satunya dengan yang lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa ada hubungan bagian dari yang lain. Salah satu yang terkenal dari teori ini adalah teori tentang stratifikasi sosial, di mana stratifikasi sosial ini merupakan suatu kenyataan universal untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Teori ini menekankan pada fungsi peran dari struktur sosial yang didasarkan pada konsensus dalam suatu masyarakat. Kaitannya dengan pendidikan, Talcott Parsons
mengemukakan tiga. Yang pertama yaitu sekolah sebagai sarana sosialisasi. Sekolah membentuk totalitas universalitas, yaitu mindset. Selain mewarisi budaya, juga dapat membuka wawasan baru terhadap dunia luar. Yang kedua itu sekolah sebagai seleksi dan alokasi. Sekolah memberikan motivasi prestasi agar dapat siap dalam dunia pendidikan dan dapat dialokasikan bagi mereka yang unggul. Yang ketiga yaitu sekolah memberikan kesamaan dan kesempatan. Sekolah yang baik pasti memberikan hak dan kewajibannya terhadap peserta didik, di mana mereka tidak melihat atau tidak memandang siapa dan bagaimana sekolah atau peserta didik itu sendiri. Iya. Kemudian yang B yaitu teori konflik. Teori ini berkembang dari fungsional struktural. Teori ini menganggap bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok dan golongan yang berbeda kepentingan. Konflik ini diharapkan mampu memperteguh identitas. Sehingga dalam teori ini dibutuhkan konsep pengaman untuk mengamankan konflik. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau tiga orang atau lebih kelompok, misalnya generasi muda dengan generasi tua dan seterusnya. Dalam sosiologi pendidikan, teori konflik ini berkontribusi pada reproduksi hierarki dan kesenjangan sosial dalam masyarakat berdasarkan gender, ras dan kelas dan seterusnya. Kemudian yang C yaitu teori interaksionisme. Pandangan teori ini yaitu fokus pada individu. Individu merupakan hal yang penting dalam konsep sosiologi. Teori ini berurusan dengan struktur sosial. Pendekatan teori ini fokus pada proses interaksi dalam institusi pendidikan, seperti sekolah dan outcome. Contohnya, yaitu interaksi antara guru dengan muridnya di sekolah. Teori ini melihat bagaimana karakteristik interaksi sosial membentuk interaksi di sekolah, yang diantaranya yaitu interaksi antar gender, interaksi antar kelas, interaksi antar ras, dan bagaimana interaksi tersebut menciptakan ekspektasi antara guru dan siswa di sekolah. Kemudian interaksi ini merupakan interaksi dari yang terakhir dari teori interaksionisme. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Saya akan membahas materi tentang pengertian antropologi. Antropologi pendidikan adalah ilmu sosial yang awalnya dipermasalahkan. Antropologi pendekatannya diperoleh dari sifat komprehensif, sehingga antropologi adalah ilmu sosial yang membahas tentang kondisi manusia. Antropologi pendidikan adalah ilmu terapan yang memperoleh kesimpulan-kesimpulan tentang ciri khas sasaran pendidikan berdasarkan penelitian antropologis. Disiplin ini sangat penting untuk dipelajari oleh pendidik maupun calon pendidik yang akan melengkapi pengetahuan tentang pedagogik, psikologi, sosiologi pendidikan, dan didaktik. Antropologi pendidikan merupakan penelaah akademis tentang sistem pendidikan dari sudut pandang budaya. Antropologi pendidikan merupakan generalisasi tentang manusia dan perilakunya berhubungan dengan fakta pendidikan. Antropologi pendidikan merupakan spesialisasi termuda dalam antropologi yang memiliki jangkar akademis. Antropologi pendidikan erat hubungannya dengan
pembangunan desa dan masyarakat. Antropologi pendidikan dihasilkan melalui teori khusus dan percobaan yang terpisah dengan kajian dan sistematis mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Sehingga antropologi menyimpulkan bahwa sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi skema nilai-nilai dalam membimbing masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pendekatan dan teori antropologi pendidikan dibagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama, pendekatan dan teori antropologi yang bersumber dari antropologi budaya yang ditujukan bagi perubahan sosial budaya. Pada pendekatan yang pertama ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah orientasi teoritik yang fokus perhatiannya diarahkan pada keseimbangan budaya secara dinamis. Dinamis memiliki arti suatu kondisi, yaitu terjadinya perubahan terus-menerus. Jadi, keseimbangan budaya secara dinamis artinya cepat lambatnya perubahan sosial budaya tergantung dari energi dan teknoekonomi yang dimiliki oleh budaya lokal tersebut atau daerah tersebut. Dan pada poin yang pertama ini, terjadinya perubahan dalam waktu yang relatif singkat dan perubahannya itu cepat atau banyak. Seperti contohnya adalah gaya berpakaian. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu orientasi teoritik yang fokus perhatiannya diarahkan pada keseimbangan budaya secara statis. Statis artinya adalah terjadinya perubahan tetapi hanya sedikit dan itu terjadi dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dan pada poin yang kedua ini berdasarkan pada teori evolusi, yaitu terjadinya perubahan secara perlahan, tetapi dari tahap yang sederhana hingga pada tahap yang kompleks. Saya ambil contoh. Contohnya adalah agama dan moral. Kemudian pada poin yang nomor 3, yaitu orientasi teori yang melihat adanya pertentangan budaya statis yang bersumber dari teori struktural. Jadi teori struktural ini muncul sebagai reaksi dari adanya teori evolusi. Nah, teori evolusi ini merupakan dasar dari adanya orientasi teoritik budaya yang statis. Jadi teori struktural ini bertujuan untuk membangun suatu sistem sosial, sedangkan teori evolusi bertujuan untuk meningkatkan perkembangan budaya manusia. Kemudian pada poin yang keempat, yaitu orientasi teori yang memuat pertentangan budaya yang atas gejala interdependensi, yang dimana termuat di dalamnya itu teori multikultural. Jadi interdependensi ini merupakan hubungan dua negara atau lebih yang rentan jika salah satu negaranya melakukan tindakan dan dapat mempengaruhi negara lainnya. Jadi jika adanya interdependensi ini, maka multikulturalnya akan menambah, baik dari negara yang satu ataupun negara yang satunya lagi. Dan orang-orang yang sulit untuk menerima banyaknya keragaman budaya yang masuk, hal ini dapat dijadikan permasalahan atau dapat menjadi masalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan teori pendidikan yang bersumber dari filsafat.
Ada 5 filsafat. Saya akan bahas 3. Yang pertama adalah filsafat esensialisme, filsafat behavioristik, dan filsafat progresivisme. Yang pertama adalah filsafat esensialisme. Filsafat esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Di sini contohnya, misalnya siswa sebagai makhluk yang rasional yang memiliki prestasi dan keterampilan. Yang kedua, guru sebagai contoh teladan dan pengetahuan. Yang ketiga adalah orang tua menerapkan kedisiplinan terhadap anaknya. Terus teori yang kedua adalah teori behavioristik, yaitu yang lebih dikenal sebagai teori tingkah laku. Di sini behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakinkan bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan sebuah pengamatan, bukan berdasarkan hipotesis sementara. Aliran ini menekankan terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Terus yang ketiga adalah filsafat progresivisme, yaitu aliran filsafat yang menghendaki adanya perubahan yang terjadi secara signifikan dan jadi menganggap bahwa perubahan itu secara terus-menerus terjadi dan memiliki dampak positifnya. Dan aliran ini juga memandang bahwa apa yang dikatakan benar sekarang belum tentu dikatakan benar di masa yang akan datang. Untuk 2 filsafat selanjutnya akan dibahas kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi rekan saya, yaitu tentang humanisme dan rekonstruktivisme. Humanisme adalah sebuah pikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikan sebagai kriteria dalam segala hal. Humanisme dapat dibagi menjadi 2, yaitu humanisme keagamaan atau religi. Berakar dari tradisi pemecahan dan diikuti banyaknya seniman umat Kristen garis tengah para cendekiawan dalam seni bebas. Pandangan mereka biasanya terfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Yang selanjutnya, humanisme sekuler mencerminkan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama. Humanisme sekuler juga percaya pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. Orang-orang yang masuk ke dalam kategori ini menganggap bahwa mereka merupakan jawaban atas perlunya sebuah filsafat umum yang tidak dibatasi perbedaan kebudayaan yang diakibatkan adat istiadat dan agama setempat. Rekonstruktivisme adalah suatu aliran yang berusaha merempok tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan modern. Aliran rekonstruktivisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran pluralisme, yaitu hak menyatakan krisis kebudayaan terhadap modernisasi. Rekonstruktivisme sendiri merupakan kelanjutan dari aliran progresivisme. Aliran ini dilahirkan karena mereka berpikir bahwa aliran progresivisme hanya memikirkan masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, sedangkan rekonstruktivisme beranggapan bahwa merupakan suatu yang telah ada dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.